Zhang Yi mengayunkan tombak panjang di tangannya. Ayo! Deng Shentong dan Xu Pangzi maju menyerang, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat mengarah ke Zhang Yi. Tidak perlu menggunakan kemampuan lain, karena itu sama saja dengan terlalu mengintimidasi lawan. Hanya dengan satu jurus, jarum detik waktu, di dalam benak Zhang Yi, setiap gerakan mereka berikutnya sudah terlihat begitu jelas. Zhang Yi segera menerjang maju. Pedang Deng Shentong yang menebas ke bawah berhasil, ia tangkis ringan. Lalu dengan satu putaran, ia melepaskan kekuatan pedang itu. Kemudian, dengan sekali gesit, ia menghindari serangan cangkul berduri 9 gigi milik Xu Pangzi. Menghadapi dua orang sekaligus, Zhang Yi tidak terlihat kesulitan. Tetapi dalam waktu singkat, ia juga belum bisa meraih kemenangan. Hal itu membuat Xu Pangzi dan Deng Shentong sama-sama bersemangat. Berhasil! Usaha mereka selama beberapa bulan tidak sia-sia. Hingga setelah lebih dari 30 jurus, Zhang Yi akhirnya memanfaatkan kekuatan untuk menghancurkan pedang di tangan Deng Shentong, lalu menempatkan tombaknya di leher Xu Pangzi. Wajah Xu Pangzi masam, sementara cangkul 9 giginya memancarkan cahaya dingin kebiruan. Lauda, kau terlalu hebat, aku menyerah. Zhang Yi menurunkan tombaknya sambil berkata, aku bisa menang dari kalian. Karena aku memiliki kemampuan manipulasi waktu, itu menguntungkanku. Kalau 1 lawan 1, menghadapi salah satu dari kalian saja pasti akan cukup merepotkan. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Dengan kondisi kalian sekarang, mengalahkan target bukanlah hal yang sulit. Aku merasa tenang. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Mendapat pengakuan dari Zhang Yi, kepercayaan diri mereka semakin meningkat. Tapi, kedepannya kita tetap harus berlatih dengan disiplin. Tidak boleh ada sedikit pun kelengahan. Zhang Yi kembali menegaskan dengan serius, dan kedua orang itu buru-buru mengangguk setuju. Tenang saja, ini adalah pertempuran hidup dan mati, menyangkut masa depan seluruh negara Huaxu. Kami tidak berani ceroboh. Zhang Yi meninggalkan arena latihan mereka, lalu pergi melihat para Yiren Inhuman lainnya. Ia harus menguji kekuatan mereka secara langsung. Namun saat menguji, ia sengaja menahan diri. Lawan yang seharusnya bisa ia kalahkan, seketika pun tetap ia hadapi dengan beberapa jurus serius. Alasannya sederhana, saat ini yang dibutuhkan semua orang adalah rasa percaya diri. Kalau ia menunjukkan kekuatan terlalu berlebihan, membuat semua orang kalah telak, memang terasa memuaskan, tetapi itu akan merusak semangat pasukan. Kalau begitu, bagaimana bisa perang nanti dijalani? Ketika sampai di wilayah distrik Shengjing, Xiang Daowen dan Sun Wukong dengan kode nama Qi Tiandasheng dijadikan satu tim tempur. Zhang Yi memeriksa latihan teknik gabungan mereka dan hasilnya paling memuaskan karena sejak awal Xiang Daowen sudah berperan layaknya guru bagi Sun Wukong. Lagi pula, seluruh organisasi 12 Shio memang dibentuk olehnya sendiri, mulai dari seleksi hingga membina para talenta. Kerjasama mereka amat kompak, membuat orang merasa tenang melihatnya. Namun Xiang Daowen lalu memanggil Zhang Yi ke samping, tersenyum dan bertanya, Hundun, bukan maksudku ingin ikut campur. Tapi ada satu hal yang benar-benar aku pikirkan. Kita sudah berlatih lebih dari 4 bulan. Apakah Kekaisaran Wuluan ini benar-benar akan diserang? Belakangan ini, laut pun tidak ada badai besar. Apa itu ada hubungannya denganmu? Bukan hanya Xiang Daowen, semua orang pun punya keraguan yang sama. Setiap hari mereka berlatih di sini, tapi tidak tahu kapan waktunya perang benar-benar tiba. Tentu saja, tak seorang pun keberatan, sebab kesempatan seperti ini langka. Para kuat dari berbagai distrik bisa saling mengenal, berbagi pengalaman, dan belajar dari kelebihan masing-masing. Itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan mereka. Zhang Yi tersenyum memandang Xiang Daowen. Sebentar lagi, aku hanya sedang menunggu sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Wajah Xiang Daowen penuh dengan kebingungan. Kalau kau butuh sesuatu, seharusnya tiap distrik tidak kekurangan, kan? Zhang Yi menggeleng. Untuk sementara rahasia. Bahkan kepadamu pun, aku tidak bisa katakan. Pokoknya percayalah pada satu hal. Saat aku mengatakan waktunya perang, berarti semua persiapan sudah matang. Xiang Daowen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kalau kau yang mengurusnya, kami semua memang tenang.
Setelah memeriksa seluruh hasil latihan para mutan, ia juga memastikan kesiapan sumber daya perang lainnya. Termasuk pasukan mesin raksasa yang sudah selesai diisi energi, siap turun ke medan perang. Death God yang telah dimodifikasi sehingga memiliki daya lebih kuat. Benteng langit laut yang persenjataannya sudah diperkuat, serta kapal perang super buatan Lukeran. Hampir semuanya siap. Tinggal satu hal terakhir yang harus aku pastikan. Mata Zhang Yi menyipit. Hal terakhir itu, ia harus melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Informasi yang didengar saja tidak sekuat bukti nyata. Ia berencana, sebelum perang meletus, pergi sebentar ke Kekaisaran Wuluan, lalu menemukan seseorang. Zhu Yu. Gadis itu, yang seperti orang gila, menyusup sendirian ke dalam Kekaisaran Wuluan, membuat kekacauan besar di sana. Ia pasti menguasai banyak informasi penting tentang Kekaisaran Wuluan, serta mengenal dengan baik berbagai wilayah dan bangunan penting di dalamnya. Jika bisa menemukannya, maka kepingan terakhir dari puzzle kemenangan dalam perang ini akan semakin lengkap. Seluruh negeri Huaxu, para prajurit, mutan, dan pasukan mesin sudah siap sepenuhnya. Perang akan segera dimulai. Zhang Yi sendiri memeriksa tiap arena latihan, memastikan kualitas para prajurit. Sementara itu, di pihak Kekaisaran Wuluan, mereka masih belum menyadari bahwa pulau tak berpenghuni sudah jatuh ke tangan musuh. Bukan karena mereka tidak waspada, melainkan karena pemahaman mereka terhadap Huaxu, terutama terhadap Zhang Yi, masih tertinggal jauh di masa lalu. Mereka tak bisa membayangkan bahwa Zhang Yi kini sudah memiliki kekuatan yang tak kalah dari peradaban mereka. Seperti halnya manusia sulit membayangkan, suatu hari ada sekelompok monyet membawa senapan dan mengendarai tank, lalu menyerbu permukiman mereka. Hari itu, Zhang Yi datang ke pusat kota Blizzard, ke laboratorium milik Li Lingsue. Kini, Li Lingsue sedang dalam tahanan rumah. Karena ia membantu Zhu Yu melarikan diri, Zhu Zeng yang murka tidak mengizinkannya keluar dari laboratorium. Namun, ia sendiri tidak peduli. Selain penelitian, ia memang tidak tertarik pada hal lain. Kedatangan Zhang Yi tidak membuat Li Lingsue terkejut. Sebaliknya, matanya justru berkilau seperti berbintang. Ia menatap tubuh Zhang Yi dari atas ke bawah, seolah sedang mengamati karya seni yang indah. Penelitiannya terhadap mutan sudah sampai pada titik obsesif. Semakin ia mendalami gen manusia, semakin ia menemukan keajaiban dunia. Kau Zhang Yi? Lama tidak bertemu. Kudengar sekarang kau sudah jauh lebih kuat. Sayang sekali, waktu itu aku tidak mendapatkan sampel genmu. Kalau ada, aku bisa menciptakan Zhu Yu yang lebih luar biasa. Zhang Yi mengusap hidungnya. Kalau saja dulu, ia benar-benar memberikan sampel darahnya pada kota Blizzard, lalu gen miliknya dipakai untuk membentuk Zhu Yu, bukankah itu berarti Zhu Yu jadi seperti anak antara dirinya dan Yuan Kongye? Hanya membayangkannya saja sudah membuat kepala terasa berat. Pantas saja Zhou Ke'er selalu mengingatkannya agar jangan sampai gen miliknya bocor. Entah ada berapa banyak ilmuwan gila di seluruh dunia yang mengincarnya. Profesor Li Lingsue, ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Bisakah kau memberitahuku bagaimana caraku menemukan Zhu Yu? Setelah Zhu Yu meninggalkan kota badai salju, ia langsung mematikan perangkat komunikasinya. Kecuali jika ia sendiri yang menghubungi, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan di mana keberadaannya. Ia tidak ingin Zhu Zeng mencarinya. Namun Zhang Yi tahu, Li Lingsue pasti memiliki cara, karena tidak ada yang lebih memahami Zhu Yu dibanding dirinya. Li Lingsue menggaruk kepalanya yang sudah seminggu tidak dicuci. Kau mencari Zhu Yu buat apa? Bukankah sekarang dia di luar hidup dengan baik-baik saja? Zhang Yi menghela napas. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kondisi dunia luar, bukan? Kau tidak tahu Zhu Yu sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Zhang Yi lalu menceritakan kepadanya tentang konflik antara negara Huaxu dan Kekaisaran Wuluan, serta bagaimana Zhu Yu telah masuk ke dalam wilayah kekaisaran itu. Aku ingin menemukannya. Kalau tidak, percaya atau tidak akan lama lagi dia akan mati di sana. Zhang Yi menatap Li Lingsue, mengucapkan setiap kata dengan penuh tekanan. Ia tidak bermaksud mengancam Li Lingsue, hanya menyatakan sebuah fakta. Zhu Yu adalah orang gila
nekat masuk ke Kekaisaran Wuluan tanpa peduli apapun. Itu adalah tempat yang bahkan Zhang Yi sendiri tidak berani sembarangan datangi. Awalnya, ia bisa mengandalkan kemampuan anehnya untuk lolos dari pengejaran Kekaisaran Wuluan. Namun, ketika kekuatannya semakin melemah, cepat atau lambat, akan ada seseorang yang bisa menyingkirkannya. Mendengar ucapan Zhang Yi, Li Lingsue menunduk, merenung sejenak, lalu menggaruk rambutnya dengan keras hingga serpihan ketombe berterbangan. Zhang Yi secara refleks mundur setengah langkah, dan gerakannya itu sungguh serius. Aku memang tidak bisa menghubunginya. Tapi, aku punya cara agar dia bisa muncul di hadapanmu ketika dia ingin bertemu denganmu. Sambil berkata begitu, ia berbalik, membuka laci, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan. Meski penampilannya terlihat berantakan, isi lacinya ternyata tersusun rapi. Penciumannya jauh lebih tajam, 1000 kali lipat daripada anjing. Jadi, dulu aku pernah membuatkan hadiah khusus untuknya. Parfum ini hanya bisa dicium olehnya. Ketika kau tiba di Kekaisaran Wuluan, cukup tebarkan cairan ini, maka dia akan tahu kau sudah datang. Zhang Yi menerima botol parfum itu dengan penuh keraguan. Kekaisaran Wuluan itu, wilayahnya sangat luas. Kau yakin dia bisa mencium baunya? Kalau begitu, dia seharusnya bukan anjing, tapi super anjing. Li Lingsue mengusap hidungnya. Kau boleh buka dan coba cium baunya. Zhang Yi tidak mengerti maksudnya, tapi tetap membuka botol itu dan mencium isinya. Wangi segar langsung menyergap hidungnya, harum manis yang belum pernah ia cium sebelumnya, membuat tubuh dan pikirannya terasa segar. Ada masalah apa? Bukankah ini cuma parfum biasa? Li Lingsue menyelipkan kedua tangannya ke saku celana jeansnya, menyeringai nakal. Itu versi setelah aku konsentrasikan. Untukmu memang seperti parfum biasa, tapi bagi dia, baunya seperti ledakan pabrik kotoran. Melihat wajah bingung Zhang Yi, Li Lingsue pun menjelaskan. Parfum itu sebenarnya, setelah dikonsentrasikan, baunya lebih menjijikan daripada kotoran, karena mengandung sesuatu bernama skatol. Dari namanya saja, kau pasti sudah tahu benda apa itu. Zhang Yi menggoyangkan botol kecil itu, lalu hanya bisa pasrah, menganggapnya sebagai percobaan terakhir. Ia menyimpan benda itu, lalu berpamitan pada Li Lingsue. Tunggu sebentar. Li Lingsue bergegas menghampirinya, tampak ragu-ragu ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Tanya Zhang Yi heran. Kau, bisakah membantuku satu hal demi ilmu pengetahuan? Berikan sedikit saja sel reproduksimu. Li Lingsue bertanya dengan wajah serius. Zhang Yi terdiam, melihat wajah tidak percaya dari Zhang Yi. Li Lingsue seperti sudah bertekad bulat, bahkan melepas jaketnya. Tentu saja, kalau kau tidak suka cara mekanis, cara alami juga bisa diterima. Gila kau! Untuk pertama kalinya, Zhang Yi melarikan diri terburu-buru dari hadapan seorang wanita. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana cara kerja otak para ilmuwan ini. Setelah mendapatkan parfum itu, Zhang Yi sempat kembali ke tempat perlindungan. Kali ini, untuk pergi ke Kekaisaran Wuluan, ia tidak berniat membawa banyak orang. Ia hanya membawa sekelompok tikus tanah raksasa yang baru ia jinakkan, seekor cincila besar, serta Mu Yan. Meskipun ia memiliki tubuh manusia dari Ling, tindakan ini tetaplah penuh risiko. Zhang Yi sedikit merasa tegang, meski tidak terlalu banyak. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat ke arahnya, lalu berubah menjadi sosok gadis remaja berwarna hitam yang setengah berlutut dan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Tuan, panggilan Mu Yan kali ini benar-benar tulus dari lubuk hatinya. Jika bukan karena pertemuannya dengan Zhang Yi, mungkin ia sudah tidak bisa bertahan hidup hingga sekarang. Apalagi kini, ia mendapat perlindungan dari seorang kuat, bahkan berhasil naik peringkat menjadi Epsilon. Benar saja, dalam hidup, pilihan lebih penting daripada kerja keras. Dalam waktu setengah bulan, Mu Yan sudah berhasil naik ke tingkat Epsilon. Bagaimanapun, akumulasi kekuatannya sudah cukup banyak. Hanya kurang satu kunci untuk membuka rantai genetiknya. Zhang Yi menunduk menatapnya. Sekarang, kekuatan khusus Mu Yan sudah mencapai 13.000 poin. Sebenarnya, seperti yang dipikirkan Zhang Yi, bakatnya tidak terlalu menonjol, bahkan mungkin kalah dari Xu Pangzi.
Itu bukan sepenuhnya salahnya, melainkan karena fondasinya sudah rusak sejak di kota badai salju. Namun, itu bukan masalah besar. Zhang Yi tidak membutuhkannya untuk memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Yang ia perlukan hanyalah sifat dari kekuatannya. Sekarang, ia bisa memperkenalkan ulang dirinya. Mu Yan dengan nama Sandi, Jing Wei, memiliki kemampuan prajurit bayangan. Di masa lalu, kemampuannya paling cocok untuk menyusup, mengumpulkan informasi, serta membawa orang melalui bayangan. Ia bukanlah tipe petarung. Kekuatan tempurnya tidak tinggi. Namun, setelah mengalami peningkatan berkat arahan Zhang Yi, kemampuan barunya lebih mengarah pada dukungan. Ruang bayangannya menjadi lebih luas, bisa menampung lebih banyak orang. Kemampuan barunya, jubah malam hitam, adalah kunci penting bagi rencana Zhang Yi untuk menyusup ke Kekaisaran Wuluan. Bayangannya bisa berubah menjadi lapisan jubah hitam. Siapapun yang berada di bawah lindungan jubah itu, di tengah malam, akan mengalami peningkatan tajam pada kelima indera dan kecepatan. Namun, yang paling penting adalah menghapus rasa keberadaan dirinya sendiri. Saat berada di tempat perlindungan, orang seringkali melupakan kehadiran Mu Yan. Itu adalah cara alami tubuhnya untuk melindungi diri dari perhatian musuh kuat. Sekarang, ia sudah bisa memaksimalkan kemampuan itu. Dengan jubah hitam ini, bahkan jika ia berdiri tepat di belakang seseorang, orang itu mungkin tidak akan menyadarinya. Bahkan jika ia ada di depan mata seseorang, selama tidak terlalu mencolok, ia tetap sulit terdeteksi. Mata dan indera manusia tidak mampu merasakan keberadaannya secara akurat. Selama ia bisa menurunkan rasa keberadaannya hingga serendah mungkin, lebih rendah daripada sehelai rumput liar atau sebutir debu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyadarinya. Ini adalah bentuk lain dari kemampuan tak kasat mata, jauh lebih hebat daripada kamuflase optik. Kemampuan ini menipu perasaan orang lain. Zhang Yi sudah pernah merasakannya. Kini, Mu Yan bahkan bisa duduk diam di sofa tepat di sampingnya tanpa terdeteksi. Tentu saja, kemampuan ini juga punya kelemahan. Menghapus keberadaan berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian. Jika ia berniat menyerang seseorang, maka keheningan itu akan langsung pecah dan dirinya akan terungkap. Karena itu, kemampuan ini hanya cocok untuk menyusup, mengumpulkan informasi, atau menghindari musuh yang jauh lebih kuat. Zhang Yi memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan baik. Maka, ia memanfaatkan kegelapan malam untuk meninggalkan kota badai salju dan bergegas menuju arah Kekaisaran Wuluan. Ia tidak memilih jalur langit, melainkan langsung memilih menembus ke dalam tanah. Itu dilakukan agar tidak terdeteksi oleh mata-mata lawan, sebab jalur udara sudah dijaga dengan sangat ketat oleh mereka. Dalam kegelapan malam, ia mengenakan sehelai pakaian tipis berwarna hitam, bergerak mendekati wilayah Kekaisaran Wuluan, berdasarkan panduan dari satelit. Ketika tiba di atas wilayah tersebut, ia menarik beberapa kali napas panjang. Meski sudah menyiapkan segalanya, namun untuk pertama kalinya, ketika hendak memasuki sebuah peradaban asing yang begitu kuat dan penuh permusuhan terhadapnya, detak jantungnya tetap berdetak lebih cepat. Hal ini terasa agak lucu. Karena sebaliknya, jika orang-orang Kekaisaran Wuluan mengetahui siapa yang datang, serta mengetahui apa yang ia bawa, seharusnya seluruh kekaisaranlah yang ketakutan. Berangkatlah. Toh, seburuk-buruknya hasil, aku masih bisa melarikan diri. Zhang Yi meneguhkan hatinya dengan kalimat itu, lalu mengaktifkan ruang transmisi. Menyelam jauh ke dalam perut bumi. Kekaisaran Wuluan berada jauh di dalam tanah, lebih dari 20.000 meter di bawah permukaan bumi, berbentuk struktur ruang 3 dimensi, dengan jumlah penduduk 2.700 orang, membentang di area yang luas. Karena sudah lama menetap di dunia bawah tanah, sistem pertahanan mereka dibangun dengan sangat sempurna. Untuk masuk dari luar ke dalam, pertama-tama harus melewati sebuah sistem pengawasan bernama mata langit. Sistem ini menutupi seluruh Kekaisaran Wuluan, baik langit maupun bawah tanah, ibarat cangkang telur raksasa yang melindungi mereka. Selain itu, seluruh negeri penuh dengan berbagai macam kamera pengintai. Hampir tidak ada satupun titik buta. Zhang Yi, dengan jubah hitam yang menyelimuti tubuhnya, menyesuaikan posisi sambil beberapa kali menyelam,
hingga tiba-tiba matanya berbinar terang. Ia telah memasuki sebuah gua bawah tanah yang amat luas. Ini bukan kali pertama ia masuk ke dunia bawah tanah, tetapi ia harus bersumpah, ini adalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Sebuah kerajaan raksasa membentang di hadapannya. Itu bahkan sudah tak bisa lagi disebut sekadar kota. Dari udara sekalipun, mustahil melihat keseluruhannya. Kekaisaran Wuluan terbagi menjadi 3 lapisan wilayah berbentuk vertikal yang menampung kelas-kelas berbeda dari para manusia kadal. Jika dilihat dari permukaan datar, wilayah itu kembali terbagi menjadi 5 distrik besar. Selain distrik pusat tempat istana kekaisaran berada, keempat arah lainnya masing-masing berdiri kota super besar dengan pasukan yang bermarkas di sana. Zhang Yi berdiri di angkasa, menundukkan pandangan ke bawah. Meski malam, wilayah itu tetap terang benderang. Berbagai macam kapal terbang melintas di udara, saling bersilangan. Pembangunan kota masih terus berlanjut, sebagian besar dikerjakan oleh makhluk mekanik. Di wilayah yang lebih jauh, di mana jumlah penduduk jarang, terdapat ladang-ladang tambang yang kaya mineral. Banyak makhluk sejenis naga kucing raksasa menggali di sana. Cakar dan taring mereka bahkan lebih efisien daripada mesin-mesin besar. Kepala Zhang Yi terasa agak pening. Berdiri di atas kerajaan yang megah dan terang ini, ia sempat merasa seolah tubuhnya telanjang bulat, diamati oleh jutaan pasang mata. Ia menambah suplai oksigen dari dalam baju zirahnya, menarik napas panjang. Perasaan gugupnya pun perlahan mereda. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tenangkan diri, harus tetap berada pada kondisi paling rasional untuk bertindak. Ia lalu teringat akan banyaknya Death God of Love dan link di dalam dimensi lain, membuatnya sedikit lega. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah meninjau secara keseluruhan kerajaan raksasa ini. Dari ketinggian, ia merekam berbagai pemandangan. Zirah iblis yang ia kenakan memiliki berbagai fungsi penyamaran, ditambah dengan pakaian hitam malam yang dikenakannya, membuat keberadaannya di udara tidak akan terdeteksi. Ia menatap ke dalam bumi, sejauh 20.000 meter di bawah tanah. Sungguh pemandangan megah dan indah. Gunung, sungai, air terjun yang mengalir deras, juga puncak-puncak tinggi yang menembus awan. Keindahan teknologi berpadu dengan panorama alami. Zhang Yi merekam semua pemandangan dengan perangkat pintarnya, sambil mencocokkannya dengan informasi yang pernah diberikan oleh seseorang bersenjata zirah perak. Posisi 4 distrik militer ada di sini. Jika ingin menyerang, harus merebut tempat ini lebih dulu. Namun masalah terbesar adalah sistem pertahanan awal mereka. Wilayah ini begitu luas. Sekalipun aku punya pasukan Death God of Love 100 kali lebih banyak, mustahil bisa menghancurkan semuanya sekaligus. Jadi, harus menargetkan titik-titik strategis penting. Pabrik energi. Tidak, sayang jika dihancurkan. Itu bisa kugunakan nanti untuk memenuhi gudangku. Kalau begitu, yang paling tepat dihancurkan lebih dulu adalah gudang senjata di distrik militer. Selain itu, juga istana kerajaan. Zhang Yi memandangi bangunan megah yang berdiri di pusat kerajaan. Warnanya hitam berkilau, layaknya kaca obsidian. Anggun sekaligus menggetarkan hati. Ah, para bangsawan itu hanya simbol saja. Membunuh mereka tidak terlalu berarti, malah bisa memicu amarah rakyat di bawah. Lebih baik mencari di mana mereka menyembunyikan senjata kiamatnya. Zhang Yi melayang perlahan di udara, tanpa seorang pun menyadari jejak keberadaannya. Lagi pula, pengguna kekuatan ruang terkuat di kekaisaran ini sudah ia bunuh belum lama ini. Ia merekam semua gambar yang diperoleh. Namun, dari atas tetap tidak bisa melihat keseluruhan detail. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, ia harus masuk lebih dalam ke wilayah kekaisaran. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengamati satu persatu. Jadi, lebih baik aku mencari Zuyu terlebih dahulu. Dengan pikiran itu, setelah menyelesaikan pengamatan dari udara, Zhang Yi akhirnya mengaktifkan ruang transmisi dan menembus jaringan pengawasan berbentuk bola milik mata langit. Namun, tepat ketika ia melintasinya, pusat kendali keamanan kekaisaran tiba-tiba meraungkan alarm. Alarm! Alarm! Titik 46.528,324. Terjadi gelombang ruang khusus.
Level fluktuasi 0,02, precis, alarm. Alarm, titik 46.528,324, terjadi gelombang ruang khusus. Level fluktuasi 0,02. Suara sirene memenuhi ruang kendali. Lampu merah berkelip seperti aliran darah. Para petugas manusia kadal yang bertugas malam itu segera bergegas memeriksa layar pengawasan di titik tersebut. Level fluktuasi 0,02 memang tidak terlalu besar, bukanlah benturan yang serius. Namun karena tetap ada reaksi energi, di masa genting ini, mereka tidak berani mengabaikan. Mereka meneliti layar berkali-kali, tetapi tidak menemukan tanda-tanda aneh sedikit pun. Baik pengawasan optik, inframerah, maupun sonar, semuanya tidak mendeteksi adanya makhluk hidup ataupun mesin di sana. Seorang petugas menarik napas lega. Hampir saja jantungku copot. Kupikir benar-benar ada yang terjadi. Petugas lain mengangkat cangkir minumannya sambil tertawa. Sistem mata langit juga bisa salah kadang-kadang. Yang pertama mengangkat bahu. Ya, bagaimana lagi? Sistem yang menutupi seluruh kekaisaran pasti punya sedikit cacat kecil. Lagi pula, kalau bukan masalah besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seandainya perang sungguhan pecah, sedikit gangguan ini tidak akan mengubah keadaan, bukan? Beberapa petugas malam itu saling tersenyum, dan tak seorang pun berniat melaporkan insiden kecil ini ke atasan. Sebab jika dilaporkan, masalah kecil akan diperbesar, memicu investigasi dari berbagai departemen. Jika pada akhirnya terbukti tidak ada apa-apa, mereka bisa dihukum karena dianggap membesar-besarkan masalah. Maka, cara terbaik adalah menganggapnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Selama ini, banyak hal juga berlalu begitu saja. Masa kali ini, justru kebetulan, ada masalah sungguhan. Zhang Yi tiba di wilayah negara Wuluan, sebuah tanah penuh kemakmuran, di mana segala tempat tampak sangat indah. Tingkat teknologi di sini jauh lebih maju dibandingkan manusia. Meskipun malam hari, kehidupan malam di tempat ini tetap seramai saat peradaban manusia belum runtuh. Cahaya lampu berkilauan, para manusia kadal larut dalam dunia gemerlap penuh hiburan. Berbagai macam kegiatan pun tak ada habisnya. Sekilas terlihat begitu harmonis dan indah. Andai saja tidak mempertimbangkan apa yang sebelumnya telah mereka lakukan terhadap negara Huaxu, juga terhadap upaya pembunuhan Zhang Yi, mungkin Zhang Yi benar-benar akan merasa sedikit enggan untuk menghancurkan tempat ini. Nikmatilah sepuasnya waktu kegembiraan terakhir kalian. Manusia selalu harus membayar harga untuk kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun aku bisa menjamin, tanah yang indah ini, beserta segala isinya, akan aku ambil alih. Saat ini Zhang Yi berada dalam keadaan benar-benar menghilang. Selama ia tidak dengan sengaja melakukan sesuatu yang mencolok, tidak ada siapapun, bahkan perangkat apapun, yang dapat mendeteksinya. Ia pun tidak membuang waktu untuk berjalan-jalan, melainkan langsung menuju tempat-tempat terpencil, lalu menaburkan parfum. Demi memastikan bisa menjalin kontak dengan Zhu Yu, ia berkeliling ke berbagai distrik di Kekaisaran Wuluan, meninggalkan aroma tersebut di banyak tempat. Menurut perkataan Li Lingsue, bagi Zhu Yu, aroma itu seperti ledakan dari tangki kotoran. Maka sudah pasti dia akan bisa mencium baunya. Semoga kau masih hidup. Setidaknya untuk memperkaya gudang informasiku. Begitulah Zhang Yi membatin. Ia tidak berani melakukan tindakan yang terlalu mencolok lagi. Distrik pusat kota pun hanya ia pandangi dari jauh. Sebab keluarga kerajaan tinggal di sana. Tempat itu dihuni banyak ahli dari Kekaisaran Wuluan, bahkan penjaga gerbang neraka, Zheng Lo, juga bermukim di wilayah itu. Meski memiliki mekanisme penyamaran sempurna, Zhang Yi tetap tidak akan mengambil risiko pada saat seperti ini. Secara diam-diam ia menyusup, mengikuti informasi yang ia miliki, menyelidiki satu persatu wilayah, hingga mengenali dengan jelas setiap jalan. Kelak, setelah perang dimulai, pasti akan memasuki tahap pertempuran jalanan. Para prajurit harus mengenal lingkungan ini dengan baik. Tak lama kemudian, perangkat komunikasinya menangkap sebuah gelombang khusus. Seluruh negara Huaxu menggunakan sistem komunikasi yang sama. Jadi, ketika ada perangkat baru muncul di suatu area, sinyal dari pihak tersebut bisa langsung ditangkap.
Zhang Yi melirik layarnya, muncul sebuah kalimat singkat. "Siapa kau?" Refleks Zhang Yi menoleh ke sekitar, lalu menjawab, "Orang Huaxu, aku datang untuk menjemputmu. Aku butuh informasi darimu, dan jika kau butuh bantuan, aku juga bisa memberikannya." Cukup lama tidak ada jawaban. Namun Zhang Yi sabar menunggu. Akhirnya, ia kembali menerima pesan dari Zhu Yu. "Datanglah ke tempat ini. Aku akan menemuimu." Alamat yang Zhu Yu berikan adalah saluran pembuangan di sebuah distrik terpencil. Zhang Yi menyentuh Ling yang berada di dalam ruang dimensi, lalu langsung menerima tamparan. Baiklah, itu tanda Ling masih ada. Jadi aman. Barulah ia berangkat menuju tempat yang dimaksud Zhu Yu. Sepanjang jalan ia waspada, mengamati dengan hati-hati. Saat tiba di area tersebut, jarum detik waktu tidak mendeteksi adanya bahaya. Namun ia justru melihat sesuatu yang menarik. Zhang Yi menatap pipa, saluran pembuangan yang berwarna hitam keabu-abuan itu, lalu berkata, "Aku sudah datang, muncullah." Detik berikutnya, pipa saluran yang hitam dan kotor itu tiba-tiba bergetar. Dari dalamnya muncul seekor manusia kadal, lalu seketika berubah menjadi seorang gadis berpakaian hitam. Sepasang mata hitam legamnya, yang ukurannya terlalu besar hingga menutupi 7 bagian dari rongga mata, menatap lurus ke arah Zhang Yi. "Kau adalah..." "Kaos?" Zhang Yi menyilangkan tangan di dada, lalu dengan nada penuh rasa ingin tahu bertanya, "Bagaimana kau tahu itu aku?" "Selain kau, tidak ada orang yang berani datang ke sini," jawab Zhu Yu dengan jujur. Zhang Yi menyadari suara Zhu Yu terdengar aneh. Seolah-olah napasnya lemah, bahkan bibirnya tertutup lapisan kabut putih. "Kau terluka?" tanya Zhang Yi. Zhu Yu menundukkan kepala dengan rasa malu. "Aku meremehkan mereka. Orang-orang di sini terlalu hebat. Aku kalah hanya bisa melarikan diri." Zhang Yi terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Jangan bilang Zhu Yu, kalau dirinya sendiri datang tanpa Ling sebagai tubuh duniawi yang melindungi, kemungkinan besar ia juga akan mati di sini. Dasar gila tak sayang nyawa. Ia mengumpat keras dalam hati. "Ketika kau pergi, tidak membawa obat penyembuh." Zhu Yu memandangnya dengan mata memelas, lalu menggeleng polos. "Saat pergi, aku tak terpikir soal itu." Zhang Yi kembali terdiam sebentar. "Jangan bilang kau bahkan tidak membawa bekal makanan?" Kali ini Zhu Yu mengangguk cepat. "Ada kok. Aku bawa beberapa biskuit kompresi, karena mudah disimpan. Tapi tak lama setelah sampai sini, semuanya sudah habis. Jadi aku hanya bisa merampas makanan mereka untuk dimakan." "Makanan manusia kadal aneh sekali. Keras seperti batu, sampai membuat gigiku sakit. Lihat ini." Sambil berkata begitu, ia khawatir Zhang Yi tidak percaya, lalu membuka mulutnya memperlihatkan gigi taring mungilnya. Zhang Yi menunduk sekilas. Di dalam mulutnya terlihat penuh lepuhan. Nampaknya selama ini hidupnya benar-benar tidak mudah. Zhang Yi lalu mengambil obat dari ruang dimensi dan menyerahkannya, kemudian mengeluarkan beberapa makanan lezat. Zhu Yu sama sekali tidak waspada terhadapnya. Ia menelan obat itu terlebih dahulu, lalu duduk jongkok di tanah, dengan lahap mulai makan. Zhang Yi pun ikut duduk di sampingnya. Ia memperhatikan Zhu Yu yang melahap makanan seperti kelaparan bertahun-tahun. Sampai puas melihat barulah ia bertanya, "Kenapa kau bisa sampai ke sini?" Zhu Yu berkedip dengan mata bulat besarnya. Tatapannya tetap sejernih dulu, hanya saja sudah berkurang banyak rasa benci dan kegilaannya terhadap dunia. "Untuk mencari makan, tentu saja." Jawabannya begitu jujur, membuat Zhang Yi terdiam, tak bisa berkata-kata. "Kau datang ke sini hanya untuk mencari makan. Kau sadar ini tempat apa?" "Iya, di sini banyak manusia kadal. Saat perang dulu aku pernah makan mereka. Rasanya enak sekali. Jadi ketika aku merasakan keberadaan mereka, aku langsung datang ke sini. Hehe." Ia tertawa begitu riang, bahkan menjilat bibirnya. Tidak jelas apakah karena makanan dari Zhang Yi terasa nikmat, atau karena ia kembali teringat bagaimana rasanya melahap esensi para jenderal berzirah perak itu. "Itu? Masih ada lagi tidak?" Ia menoleh ke arah Zhang Yi setelah menghabiskan makanannya. Tatapannya penuh harap. "Wajar saja.
Selama ini ia belum pernah benar-benar merasakan makanan manusia biasa lagi. Zhang Yi membuka ruang dimensi, mengambil banyak makanan lagi untuknya. Selama di sini, apa saja yang kau lakukan? Ceritakan padaku. Zhang Yi tidak terburu-buru pergi. Selama ia tidak melakukan tindakan mencolok, tidak ada yang bisa menyadari keberadaannya. Berada di negeri musuh dalam penyamaran begini, rasanya malah seperti sedang memainkan sebuah permainan yang menegangkan. Juyu pun mulai bercerita tentang apa saja yang telah dialaminya. Aku hanya datang mencari makan, kenapa mereka harus mengejarku? Padahal waktu di Blizzard City dulu, ayah juga selalu melakukan hal yang sama. Wajah Juyu dipenuhi kebingungan.